Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sukabumi, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama Desi Rusminawati Amijaya dari SD Negeri Pangestu, Ai Nur Hasanah dari SD Negeri Parung Seah Gede, dan Suci Wulandari dari SD Negeri 1 Selabintana. Selamat menyaksikan. Desi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ai. Bu Desi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Bu Ai, apa kabar? Alhamdulillah, Bu. Saya juga sehat, dalam keadaan sehat ceria, Bu, sekarang. Alhamdulillah. Baik, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bu Desi terkait dengan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan nilai Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Juga yang disesuaikan atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Juga yang disesuaikan dengan prinsip coach tersebut. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Bu Desi, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Bu Desi, kompetensi apa saja yang Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Oh, baik Bu. Kalau kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama adalah present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, Bu. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kalau kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya nanti. Itu, Bu. Iya. Kemudian yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, pada proses coaching kali ini, saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee saya, Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, demikian praobservasi kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan coaching bersama coachee ya Bu Desi ya. Terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabar Bu sore ini? Alhamdulillah Bu Desi sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Bu Suci, saya dengar-dengar Ibu mau ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya Bu kepada saya? Iya betul sekali Bu Desi. Saya tuh udah lama banget ya pengen ketemu Bu Desi dan juga ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, baik nih Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan kali ini Bu? Kita ngobrol santai saja ya Bu ya? Iya Bu Desi, sebenarnya saya tuh dari kemarin pengen menceritakan itu Bu ya kepada Ibu terkait dengan rekan-rekan
saya di sekolah gitu Bu ya. Nih saya perhatikan Bu Desi selama ini rekan-rekan saya yang ada di sekolah ini dalam kegiatan pembelajarannya itu saya lihat itu tidak ada perubahan Bu Desi. Oke. Penyampaian materinya, Hmm, metode pembelajarannya gitu ya Bu ya. Itu masih konvensional, ceramah lagi, ceramah lagi. Saya juga yang lihatnya gitu, apalagi siswa gitu yang merasakan, pasti siswa juga merasa bosan gitu Bu Desi. oke. Sehingga padahal kan kita tahu ya Bu Desi sekarang tuh kita tuh sedang dalam zaman digital gitu ya, di mana perubahannya sangat pesat dan juga anak-anak tuh sudah tidak asing lah dengan teknologi, dengan hal-hal yang berbau digital, sehingga ya kita pengennya gitu ada perubahan gitu. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat ya, tapi guru-gurunya itu loh Bu, nggak mau sepertinya ada perubahan. Hmm, Jadi pembelajarannya tuh masih menggunakan metode konvensional. Ya, jadi gitulah pembelajarannya Bu Desi, kurang variatif seperti itu Bu. oke oke. Baik, kalau begitu yang saya garis bawahi dari permasalahan yang Ibu ungkapkan tadi, pembelajaran dari rekan-rekan Bu Suci di sekolah itu kurang bervariatif ya, Bu ya? Betul betul Bu Desi seperti itu. Jadi pembelajaran itu masih ya konvensional gitu, sehingga media pembelajarannya pun dan juga model pembelajarannya juga masih ya yang gitu, yang lama-lama aja sih Bu Desi. Jadi belum ada yang perubahan mengikuti zaman sekarang gitu Bu. Baik baik, Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Suci harapkan? Saya tuh ingin gini ya Bu Desi ya. Kan kita tuh sudah ya tadi seperti yang sudah saya ungkapkan di awal gitu. Kita tuh saya tuh pengennya ada perubahan apalagi di apa dalam kegiatan pembelajaran gitu, lebih ke mengikuti perubahan zaman gitu, khususnya apalagi dalam penyampaian-penyampaian materinya gitu, Bu. Oke oke oke. Berarti, Bu Suci mengharapkan ada perubahan yang sesuai dengan perkembangan sekarang ya, Bu, ya? Oke, Betul nah betul sekali Bu Desti. oke oke, baik. Nah, kira-kira, Ya, perubahan bagaimana tuh yang ingin Bu Suci lihat? nah gini Bu, saya tuh ingin gitu ya Bu Desi ya, ingin adanya perubahan dari mulai penyampaian materi dengan metode gitu, metode pembelajaran yang bervariatif, yang menyenangkan sehingga siswa juga dalam kegiatan pembelajaran merasa terlibat langsung gitu Bu Desi. Apalagi ditambah nih, saya tuh inginnya selain metode pembelajaran, model pembelajaran juga lebih variatif lagi. Misalkan siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajarannya, kemudian terlibat langsung, kemudian tidak hanya apa teacher center gitu. Tapi harusnya kan sekarang tuh zaman sekarang tuh student center ya berpusat pada siswa gitu. Ya, Dan juga kan sekarang juga sudah zaman digital ya Bu Desi ya. Kita harus sudah bisa memanfaatkan teknologi yaitu dengan menggunakan aplikasi. Nah, seperti aplikasi-aplikasi kuis, nih ada Quizizz gitu kan sekarang lagi tren banget gitu Bu Desi ya. Eh, Ataupun bisa juga menggunakan PowerPoint gitu yang lebih variatif, juga media pembelajarannya interaktif gitu. Ya, nggak hanya menggunakan metode ceramah lagi, kemudian nggak pakai media pembelajaran. Jadi pembelajaran lebih aktif, kreatif, bervariatif gitu, Bu Desi. Saya tuh ingin seperti itu. oke oke, Bu Suci. Nah, Bu Suci baik, tadi dari yang Ibu sampaikan itu, Ibu ingin pembelajarannya yang bervariasi, modelnya juga yang bervariasi, ya, Bu, ya? Iya, betul gitu Bu Desi, betul, betul sekali. Oke. Nah, Bu, kalau keadaan yang Ibu inginkan tadi mengenai model dan metode yang bervariasi tersebut, saya gambarkan situasi ideal ya, Bu ya. Ada di level 10 nih, Bu, situasi yang ideal tadi. Nah, kira-kira di sekolah Ibu itu ada di level berapa nih, Bu, tentang pembelajaran yang diselenggarakan oleh rekan-rekan Ibu tersebut? Kayaknya kalau saya kira-kira ya, yang Bu Desi ya, pembelajarannya itu
masih di level 5 mungkin ya Bu ya. Oke, masih di level 5 ya Bu ya. Hmm. Nah, Ibu berharap dari perubahan yang akan ditingkatkan nanti, menginginkan pembelajaran di sekolah Ibu itu ada di level berapa Bu? Ya minimal 7 lah Bu lah. Ya karena kan kalau kalau bisa saya pengennya level 10, tapi mungkin agak sulit dan juga butuh proses gitu ya untuk mencapai level tersebut gitu ya Bu Desi. Ditambah lagi mungkin agak sulit juga ya Bu Desi ya, karena di sekolah saya tuh banyak guru-guru yang senior gitu ya Bu ya. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 bisa lah dilakukan perubahan insya Allah. Oke, baik bertahap ya Bu ya. Iya Bu Desi, betul Oke, bertahap karena mungkin harus berproses ya nggak bisa langsung melesat ke iya, 10 gitu Bu. iya betul. Nah Bu, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut sehingga pembelajaran di sekolah Ibu bisa ada di level 7? Mm-mm. Ya Bu, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, usaha apa ya yang bisa gitu ya ada meningkatkan perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring mungkin ya Bu ya, mentoring maupun pendampingan individu gitu Bu ya antara saya maupun dengan rekan guru di sekolah saya gitu secara bergantian. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik. Tadi Ibu merencanakan mentoring atau pendampingan individu ya, Bu ya? Iya iya betul Bu. Saya rencananya mau pendekatan dulu secara pribadi gitu Bu ya kepada O- rekan-rekan guru di sekolah saya itu. Oke. Nah, Bu, selain itu, ada tidak strategi yang mungkin Ibu terapkan dan teman-teman yang membuat nyaman dengan penyampaian Ibu tersebut? Selain mentoring, Bu. Mungkin kalau bukan dengan mentoring dan pendampingan individu, sepertinya Bu Desi, saya coba nih ya Bu Desi, konsultasikan dulu hal ini Bu Desi dengan kepala sekolah. Dia nantinya mungkin ke depannya itu akan membuat semacam pelatihan, Bu, atau workshop. Nah, bisa pelatihan atau workshop gitu, guys. Jadi sebelumnya saya komunikasikan dulu hal tersebut kepada kepala sekolah, supaya ide mengenai kegiatan pelatihan dan juga workshop nih, Bu, yang nantinya untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan bervariatif. Gitu, Bu. Oke, berarti Ibu Suci ini sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan, ataupun pelatihan workshop ya, Bu? Iya, Oke. iya betul Bu. Jadi tadi kan di awal saya sudah menyampaikan ingin dulu mentoring ya, pendekatan dulu secara pribadi maupun pendampingan individu. Nah, Oke. mungkin ide ini juga saya kembangkan, komunikasikan tadi dengan kepala sekolah akan membuat sebuah pelatihan atau workshop di sekolah. Betul, betul Bu Desi seperti itu. Oke. Nah, dari rencana-rencana Bu Suci tersebut, kira-kira Bu Suci lebih nyaman atau bisa lebih cepat terrealisasikan dengan cara yang mana tuh, Bu? Ya, mungkin Bu kalau pelatihan atau workshop itu tahapannya kan kita harus komunikasikan dulu dengan kepala sekolah ya Bu ya. Saya sepertinya akan mentoring dulu deh Bu, mentoring dulu antar individu gitu dengan rekan kerja saya di sekolah. Karena kalau tadi ya pelatihan dan workshop itu perlu waktu persiapan ya, perlu persiapan yang panjang, waktu yang lama dan juga biaya juga ya Bu ya yang harus dicari dan juga Iya. narasumber narasumbernya harus disiapkan yang memang berkompeten gitu. Jadi untuk saat ini mungkin saya lebih nyaman dengan mentoring dulu gitu Bu. Oke, baik Bu Suci. Jadi mentoring ya, Bu ya? Iya, iya Bu Desi mentoring dulu mungkin di awal langkah awal saya itu. Nah, oke. Nah, Bu, untuk mentoring tersebut kira-kira apakah Ibu memerlukan bantuan? Kalau memerlukan bantuan dari siapa nih? Ada sih Bu. Karena kan kalau mentoring itu kan terkait dengan pembelajaran media pembelajaran yang bervariatif gitu ya Bu ya. Mungkin saya memerlukan bantuan nih dari teman-teman yang memang ahli dalam bidang IT, apalagi guru-guru yang masih muda gitu ya Bu ya, yang sangat kompeten pastinya.
Oke, oke. Berarti Ibu akan melakukan cara dengan berkolaborasi dengan guru yang lain ya, Bu ya? Iya, betul Bu Desi. Oke. Nah, Bu Suci kira-kira kapan nih akan direalisasikan rencana Bu Suci tersebut? Ya, insya Allah secepatnya sih Bu. Saya pengen secepatnya gitu melaksanakan kegiatan mentoring ini. Mungkin semester depan Bu ya, karena kan saat ini kita sedang persiapan ulangan, terus setelah itu mengolah nilai dan juga untuk persiapan raport gitu Bu ya. Dan juga di sekolah saya persiapan P5 juga. Jadi saya akan melaksanakan hal ini di semester depan, Bu. Dan juga saya coba dulu, Bu, berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan rekan-rekan saya di sekolah juga. Gitu, Bu Desi. Oke, oke, Bu Suci. Semoga berjalan dengan lancar rencananya ya, Bu ya. Amin, amin, Bu Desi. Terima kasih, Bu Desi. Nih, saya sudah curhat terusan sama Bu Desi. Iya, alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran Ya, nih bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, iya, nanti alhamdulillah, Bu Desi. ya, alhamdulillah. Nah, nanti saya tunggu kabar-kabarnya nih dari Ibu. Saya juga tidak sabar menunggu cerita dari Bu Suci setelah Bu Suci Ya, melaksanakan mentoring tersebut. Ya, Bu ya, ya. pasti nanti saya menceritakan hasilnya bagaimana gitu. Ih, saya juga sudah excited banget, Ibu nih. Oke. Nah, Bu Suci, mungkin percakapan kita hari ini sampai di sini saja ya, Bu, karena tidak tidak punya waktu yang lama kita nih, Bu Suci, karena kesibukan kita ya, Bu ya. Iya, Oke. iya, Bu Desi. Semoga kegiatan mentoring dan juga kolaborasi yang akan Ibu Suci laksanakan berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Amin, amin. Terima kasih juga Bu Desi atas kesempatannya saya mencurahkan gitu ya. Saya curhat mengenai unek-unek yang saya rasakan dan juga alhamdulillah nih Bu Desi dari kegiatan saya curhat ini saya mendapatkan nih tadi apa ya mendapatkan bayangan gitu gambaran mengenai tadi keluh kesah saya gitu Bu Desi. Tadi saya akan menggunakan mentoring gitu, pendampingan individu dan juga nanti akan melaksanakan workshop gitu Bu Desi. Terima kasih juga Bu Desi nih sudah membukakan gitu ini jalan saya gitu Bu Desi. Oke Ibu Suci, sama-sama. Mungkin nanti bila ada yang ingin diceritakan lagi oleh Bu Suci bisa langsung menghubungi saya ya Bu ya. Iya siap-siap Bu Desi. Insya Oke. Allah nanti saya pasti akan menghubungi Bu Desi. Oke siap. Nanti kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Iya Bu Desi, terima Oke. kasih juga Bu Desi waktunya nih punten saya mengganggu waktu Bu Desi nih. Tidak apa-apa Bu Suci. Sampai jumpa nanti Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Ai. Baik, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Suci. Iya betul Bu, alhamdulillah sudah selesai. Baik Bu, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Bu Desi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya. Begitu, Bu. Ya, baik Bu. Menurut saya nih sebagai observer, Bu Desi dan Bu Suci sudah melakukan coaching dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali masalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Suci sehingga Bu Suci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya. Baik Bu Desi, pertanyaan terakhir ya. Kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching barusan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara memahami lagi proses coaching, Bu, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi.
Baik Bu, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Baik Bu Desi, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita ke depannya. Iya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabarnya Bu Ai hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Desi. Bu Desi apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baik Bu, Bu Ai mau mengadakan coaching ya? Oke, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Bu. Baik pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana juga coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Ai, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama presence, kemudian mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan nih secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan kali ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Kemudian yang terakhir, Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai saat ini adalah menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh coach tersebut, Bu. Oke. Nah, demikian Bu praobservasi kali ini. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya, Bu. Iya Bu, amin Bu. Terima kasih Bu Desi. Iya, sama-sama. Nah, sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama dengan coachee. Selamat mengcoaching, Bu Ai. Siap Bu Desi. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Ai. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah Bu Ai sehat nih. Bu Ai sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat juga nih Bu. Dengar-dengar Ibu ada yang mau diceritakan nih sama saya. Betul Bu Ai nih, saya tuh ingin menyampaikan sesuatu ya Bu Ai ya. Ada sesuatu nih Bu Ai yang ingin sekali saya sampaikan kepada Ibu. Nah, ngomong-ngomong yang mau diceritakan masalah apa nih Bu? Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Iya Bu Ai, gini ya Bu Ai ya. Saya mau curhat nih Bu Ai sedikit pada Bu Ai nih. Terkait Boleh, dengan boleh. rekan-rekan saya di sekolah Bu Ai. Saya perhatikan pembelajaran di sekolah saya tuh tidak ada perubahan Bu Ai. Dari penyampaian materi, kemudian metode, masih konvensional gitu, masih ceramah lagi. Saya yang lihatnya aja bosen gitu ya Bu ya, apalagi anak siswa gitu. Saya kan
Apalagi sekarang tuh kan kita tuh di zaman digital ya Bu Ain ya, serba teknologi lah. Teknologi semakin pesat, kemudian apa sih anak-anak tuh yang nggak tahu teknologi sekarang tuh HP itu pasti pada punya gitu ya Bu Ai dan pernah lah memegang HP dan juga mengakses internet gitu ya anak-anak tuh. Nah, tapi Bu Ai guru-guru di saya tuh sepertinya tidak mau ada perubahan ke arah teknologi gitu, memanfaatkan teknologi gitu Bu Ai. Jadi metodenya, media pembelajarannya masih yang konvensional gitu Bu Ai ya. Sehingga pembelajarannya kurang variatif, kurang menarik gitu ya Bu Ai. Seperti itu Bu Ai. Oh, oh, seperti itu ya Bu ya. Baik, berarti Mhm. menurut Bu Suci pembelajaran dari rekan-rekan Ibu di sekolah itu kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Iya betul Bu Ai. Ya kurang bervariatifnya dalam media pembelajarannya juga Bu Ai. Jadi media pembelajaran tuh masih apa ya berpusat pada guru gitu ya. Guru yang masih ceramah, jadi siswa tuh hanya diam, tidak terlibat aktif gitu Bu Ai. Juga model pembelajarannya juga masih yang jadul gitu ya Bu Ai, masih konvensional gitu ya. Jadi ya seperti itulah Bu Ai, tidak melibatkan siswa secara aktif. Jadi siswa tuh hanya diem saja, mendengarkan saja, mencatat saja gitu Bu Ai. Baik, Ibu. Berarti dari masalah-masalah Ibu yang tadi disampaikan, kira-kira dari percakapan kita ini yang Ibu harapkan apa nih? Gini ya Bu Ai ya. Kalau saya gitu secara pribadi itu ingin sekali adanya perubahan di sekolah saya Bu Ai. Ya, khususnya itu dalam hal penyampaian materi, Bu Ainya, materi pembelajarannya pengennya tuh lebih bervariatif gitu. Kadang saya tuh suka greget gitu, pengen iya pengen adanya perubahan gitu Bu Ai. Iya, berarti Ibu mengharapkan perubahan. Nah, kira-kira yang Ibu harapkan itu perubahan yang seperti apa nih, Bu? Gini ya Bu Ainya, tadi kan saya pengen adanya media pembelajaran yang lebih bervariatif gitu ya. Jadi saya tuh ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian metode pembelajarannya, Bu Ai, jadi lebih bervariatif tuh nggak hanya anak-anak duduk mendengarkan, tapi anak tuh terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran gitu Bu Ai. Juga model-model pembelajaran juga pengen yang lebih variatif dan juga menantang gitu bagi siswa. Sehingga siswa tuh merasa senang, nyaman berada di sekolah dan juga selalu rindu gitu dengan sekolah. Selain itu juga media pembelajaran juga lebih bervariatif. Ya kan sekarang tuh Bu Ai, kita tuh ya memanfaatkan lah berbagai macam aplikasi pembelajaran gitu ya. Seperti ini nih Bu Ai, seperti kemarin saya menggunakan ini Bu Ai, Quizizz nih Bu Ai. Jadi Quizizz, Ya, saya sudah mencoba gitu di kelas saya tuh saya tuh pengen, eee, ya bukan hanya di kelas saya, tapi di kelas-kelas lain juga bisa diterapkan gitu. Nah selain Quizizz juga, saya juga gini Bu Ai, pengennya, menggunakan PowerPoint nih Bu Ai ini dalam kegiatan pembelajarannya. Karena, eee, mungkin menurut saya itu lebih baik gitu Bu Ai daripada metode ceramah, juga tidak menggunakan media pembelajaran gitu. Sehingga pembelajarannya itu lebih variatif, inovatif, dan juga menyenangkan bagi siswa gitu Bu Ai. wah bagus sekali ya Bu Suci. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi tentang pembelajaran dengan metode bervariasi, kemudian model ataupun media itu sangat ideal ya Bu ya, yang sesuai yang diharapkan. Nah, Mhm. kira-kira nih Bu, kalau di sekolah Ibu itu sekarang masih berada di level berapa Bu? Kalau di sekolah saya Bu Ai, levelnya dari berapa sampai berapa nih Bu nih? Kalau idealnya kan kita berarti 10 ya Bu ya. Kalau level Mhm. 10 terbaik itu kira-kira di sekolah Ibu baru baru di level Kalau berapa? kalau saya sepertinya kalau di sekolah saya Bu Ai ya,
Ya, Sepertinya Bu. masih di level 5 mungkin, Bu Ai. Seperti itu ya, Bu, ya. Nah, Mhm. kira-kira Ibu ingin melihat, apa, perubahannya untuk pembelajaran ini kira-kira, ke level berapa, Bu, sekolah Ibu bisa bisa naiknya begitu, Bu? Mhm. Kayaknya ya, Bu Ai, ya. Di level 7, Bu Ai. Karena kalau mau ke level 10 tuh mungkin ada butuh beberapa proses yang harus dilewati gitu ya, Bu Ai. Mungkin untuk saat Ya. ini dan yang saya harapkan gitu untuk ke depannya, mungkin di awal-awal tuh ya dari level 5 ke level 7 lah, Bu Ai, ya. Karena juga di sekolah saya tuh masih banyak, Bu Ai, guru-guru yang senior gitu. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 ya insya Allah lah bisa dilakukan perubahan. Oke, baik, Bu. Mudah-mudahan ya, bisa nih ke level 7 itu. Nah, kira-kira untuk mencapai ke level 7 itu, Bu, usaha-usaha apa saja nih yang perlu kita lakukan untuk perubahan tersebut, Bu? Mhm. Ya mungkin Bu Ai gini ya, mmm, kalau saya apa ya Bu Ai ya, mmm, usaha yang saya awal-awal ya Bu Ai ya, bentar Bu Ai, Iya, mmm, mungkin kayaknya kayak mungkin dimulai dari untuk menaikkan. ya mentoring dululah Bu Ai, atau pendampingan individu gitulah Bu Ai. Jadi secara saya pribadi gitu ke rekan-rekan guru dulu, ya bergantian misalkan hari ini si A, mungkin nanti si B, si C gitu Bu Ai. Jadi mentoring dulu dan pendampingan individulah, pendekatan dululah Bu Ai ya. Saya inginnya pendekatan dulu dan juga mentoring gitu Bu Ai. Iya. Iya. Bagus ya, Bu, ya. Jadi, sekarang Ibu merencanakan mentoring atau pendekatan individu, begitu ya, Bu, ya? Nah, Iya selain iya Bu itu Ai. ada tidak, Bu, strategi yang mungkin nih misalnya, yang diterapkan ke teman-teman Ibu, untuk penyampaian hal tersebut, Bu? Selain dari mentoring atau pendampingan individu, Bu? Mungkin apa ya Bu Ai ya, kan tadi saya awal tuh pengen mentoring dulu ya. Iya. Kalau Mmm, yang mungkin lainnya mungkin ada tidak, Bu? mungkin kalau selain mentoring ya Bu Ai ya, Iya, mungkin Bu. saya coba dulu nih Bu Ai ya, kan pasti ya kalau pengen ada program gitu di sekolah tuh harus ada komunikasi dulu dan juga konsultasi dulu Bu Ai kepada kepala sekolah. Mungkin saya akan konsultasi dulu kepada kepala sekolah, nanti ke depannya akan membuat semacam pelatihan gitu Bu Ais, pelatihan ataupun workshop yang tujuannya itu ya untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran untuk guru-guru gitu dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif, yang lebih inovatif dan juga lebih menyenangkan gitu Bu Ai. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Jadi, cara lainnya mungkin dengan workshop atau yang, untuk semua ya, Bu, ya, itu ya berarti? Nah, kalau Iya iya dari Bu Ai. mentoring, Bu, yang tadi Ibu ceritakan nih, Mhm. kira-kira memerlukan bantuan dari pihak lain tidak, Bu? Atau siapa saja gitu yang ingin Ibu libatkan dalam mentoring tersebut, Mhm. Bu? Untuk workshop gitu ya Bu Ai ya? Iya, Heeh, untuk workshop tuh mungkin kalau mentoring ya Bu Ai, bentar. mentoring dulu, Sepertinya Bu. yang mentoring heeh, gitu, Bu. Kalau misalkan yang cepat terrealisasikan mungkin yang mentoring itu, Bu Ai, yang saya awal-awal tuh pasti itu sih kayaknya, dengan mentoring dulu kepada rekan-rekan guru gitu, Bu Ai. Ya, kalau misalkan kalau untuk pelatihan atau workshop, Bu Ai, sepertinya itu membutuhkan waktu waktu ya, Bu Ai, ya. Jadi kita harus Ya, persiapan dulu program apa yang akan laksanakan gitu, apa saja yang akan disampaikan, apa yang dibutuhkan oleh guru-guru gitu. Kan itu butuh proses yang panjang, Bu Ai, dan juga betul betul, Bu. ya cukup lama gitu Bu Ai. Ya selain waktu, kemudian program yang akan direncanakan juga mungkin butuh biaya juga itu Bu Ai ya. Ah, betul, Bu. Dan juga selain biaya juga mungkin harus cari dulu nih Bu Ai narasumber yang yang tepat dan kompeten dalam bidangnya. Ya, jadi mungkin untuk saat ini saya lebih nyaman nyaman dan dengan mentoring dulu mungkin Bu Ai gitu.
Iya, berarti dengan mentoring dulu ya Bu ya. Nah untuk Ya Bu Ai. berarti Ibu akan melakukan mungkin nanti berkolaborasi mungkin ya Bu ya dengan guru yang lain yang Iya betul Bu lebih Ai. berkompeten ya Bu ya. Nah kira-kira Iya Bu Ai. rencana-rencana Ibu kapan nih akan Hmm. direalisasikan sama Ibu? Ya, tadi terkait dengan kolaborasi ya Bu Ai ya, pasti saya juga membutuhkan nih teman-teman saya yang memang ahli di bidang IT, apalagi guru-gurunya juga masih sangat muda dan juga tentunya berkompeten gitu pastinya Bu Ai ya. Ya insya Allah Ya Bu betul. Ai saya akan berkolaborasi gitu dengan rekan-rekan saya di sekolah. Insya Allah secepatnya Bu. Ya paling telat lah Ya, mungkin di semester depan lah Bu lah. Karena kan saat ini sedang sibuk-sibuknya Bu ya. Persiapan ulangan, juga persiapan ya betul. apa ya penilaian untuk rapot dan juga lain sebagainya lah Bu Ai lah di Desember ini. Ya saya juga coba untuk berkoordinasi dulu Bu Ai dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan saya di sekolah gitu Bu Ai. Iya Ibu. Eh, kalau dari percakapan kita hari ini Bu, yang Ibu dapatkan, kira-kira yang Ibu harapkan apa, Cuk? Dari percakapan kita hari ini Ibu Ai, terima kasih sekali ya Allah. Jadi saya tuh mulai terbuka gitu apa yang akan saya lakukan gitu Bu Ai ya. Saya tuh mendapatkan gambaran gitu ya Bu Ai ya, gimana cara melakukan perubahan di sekolah saya ya dengan cara tadi mentoring dulu dengan rekan-rekan sejawat saya, kemudian juga dibantu oleh rekan-rekan guru di sekolah saya yang memang ahli dalam bidang memanfaatkan media pembelajaran gitu Bu Ai. Iya Ibu, alhamdulillah ya Bu ya, sudah berarti sekarang sudah ada gambaran ya, Iya bagaimana alhamdulillah menciptakan Bu Ai. pembelajaran yang lebih bervariatif mungkin ya yang kita harapkan. Terima kasih Ibu, saya tunggu nih nanti ya kabar-kabarnya dari Bu Suci, semoga semuanya berjalan lancar ya Bu ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Ai atas supportnya. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin nanti kita akan bercerita langsung ya Bu ya, untuk Iya, iya. membicarakan hal-hal yang lain untuk kemajuan pembelajaran kita bersama ya Bu ya. Semoga Iya, kita iya sukses Bu Ai. bersama ya Bu ya. Terima kasih Bu Amin Bu Suci. Ai. Terima kasih Bu Ai nih. Terima kasih nih Bu Ai juga yang telah meluangkan waktunya nih Bu Ai untuk saya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan Bu Ai nanti saya lakukan nih Bu Ai nih. Dan juga hal yang tadi ya mentoring tersebut bisa bermanfaat gitu Bu Ai dan adanya perubahan-perubahan yang ada di nanti ke depannya di sekolah saya Bu Ai. Iya Ibu, sama-sama ya Bu ya. Ibu terima Ya, kasih ya. sama-sama Bu Ai, sama. Wassalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai. Iya. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Desi. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Suci? Iya, sudah Ibu. Oke, Bu, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Aini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching tadi dengan Bu Suci terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahannya dan sekaligus mencari solusinya, Bu. Oke, nah baik Bu, menurut saya sebagai observer, Bu Ai dan Bu Suci sudah melakukan coaching dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Ibu sudah berusaha menggali masalah dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Suci sehingga Bu Suci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya Bu Ai. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ya. Kompetensi apa lagi Ya, Bu. nih
yang ingin Bu Ai kembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik Ibu, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara lebih memahami proses coaching kita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, Bu. Oke, keren Bu Ai. Nah, mudah-mudahan kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu. Oke, baik Ibu. Iya, amin, amin. Iya, amin. Baik Ibu, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang Bu Ai, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Desi. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan.